Hari ini kita akan membahas tentang Bitcoin. Perlu dikatakan bahwa situasinya cukup ambigu. Di satu sisi, pada time frame bulanan masih terdapat tren bearish. Di sisi lain, pada time frame bulanan yang sama, ada kondisi oversold yang cukup kuat. Candle mingguan jelas menunjukkan potensi kenaikan, sedangkan candle harian tidak kemana-mana, tapi pada dasarnya juga memungkinkan kelanjutan kenaikan di atas 67.000 dolar. Dan mari kita lihat apa yang kita miliki di grafik. Di depan kita adalah candle bulanan Bitcoin. Saya ingatkan semua ulasan, analisis, dan trading saya lakukan di platform Quant Fury. Di sini Anda tidak membayar biaya apapun dan dapat berdagang tidak hanya mata uang kripto, tetapi juga instrumen pasar saham, dana ETF, pasar forex, pasar komoditas, emas, minyak, dan gas. Bergabunglah dengan komunitas kami yang ramah dan jangan bayar biaya apapun tanpa komisi. Kode QR ada di layar, kita mulai. Candle bulanan. Perhatikan garis putus-putus tren naik. Garis itu telah ditembus dengan cukup jelas dan meyakinkan pada bulan lalu. Jika kita melihat grafik dari jarak dekat, kita akan melihat bahwa kita sedang mendekatinya. Artinya, di kisaran 69.000 dolar kita bisa mengujinya, dan itu bisa menjadi batas kenaikan. Di sisi lain, kita sudah mencapai nilai tengah, yaitu setengah dari badan candle bulan sebelumnya, dan itu juga bisa menjadi batas koreksi. Namun itu belum semuanya. Candle bulanan perhatikan, pada bulan lalu telah menelan 3 bulan pertumbuhan. Jika dilihat dari level tertinggi selama 3 bulan berturut-turut naik dan level terendah juga naik. Memang benar, candle bulan Mei ditutup dengan badan merah, tetapi tanpa pola bearish engulfing. Sedangkan candle bulan Juni dengan sangat jelas menunjukkan prioritas ke bawah dan target kita sudah ditentukan. Ini adalah rentang dari 35.000 dolar hingga sekitar 45-46.000, dan di sana juga terdapat rata-rata 100 bulan. Jadi bahkan kenaikan hingga ke dasar candle bulan Juni, yaitu sekitar 73.500 dolar, itu bukan jaminan pembalikan pasar, itu hanyalah batas koreksi. Namun jika candle bulanan Juli, Agustus, atau September ditutup di atas level tersebut, maka itu akan menjadi pembalikan tren, setidaknya secara formal. Sekarang mari kita perhatikan satu level penting lainnya. Sekarang kita akan tandai level ini bersama-sama. Ini adalah penutupan candle terendah yang kita miliki jika saya tidak salah pada bulan Februari. Perhatikan, mari kita buat level ini berwarna putih agar tidak menyatu dengan warna biru. Itu adalah 66.973 dolar. Ini adalah nilai-nilai yang kita dekati hari ini karena level tertinggi hari ini adalah level tertinggi bulan ini, yaitu 66.956 dolar. Jadi sebenarnya kita hanya kurang sekitar 15 dolar, yaitu ke 973. Dan di sini bisa jadi merupakan titik pembalikan. Namun karena kita sudah naik setinggi ini, secara logis akan masuk akal juga untuk menguji garis putus-putus tren naik ini yang berada di sekitar 69.000 dolar, meskipun itu sama sekali tidak wajib. Oke, bagian ini sudah kita bahas. Sekarang kita beralih ke candle mingguan. Sepertinya markup di sini sebaiknya dihapus karena kita tidak membutuhkannya. Sekarang kita akan sembunyikan markupnya. Dan di sini analisisnya sangat sederhana. Perhatikan, pertama-tama kita sempat mengalami breakout yang ternyata palsu dari moving average 200 minggu yang digambarkan dengan warna oranye di grafik. Jadi, candle mingguan tanggal 22 Juni ditutup di bawah garis itu dan secara potensial mengindikasikan penurunan ke moving average 300 minggu. Namun jika itu terjadi, maka artinya kita telah melakukan breakout tanpa koreksi dari moving average 50 minggu, 100 minggu, 200 minggu, dan langsung menuju ke 300 minggu yang sangat jarang terjadi. Oleh karena itu, mengingat candle mingguan tanggal 29 Juni, kursor ada di atasnya, telah melakukan dua hal sekaligus, bahkan tiga hal. Pertama, candle itu memperbarui level terendah tahunan. Artinya jika kita lihat dari jarak dekat, Anda akan melihat bahwa candle tersebut memperbarui level terendah tahunan ke angka 57.800 dolar. Kedua, candle itu menelan candle penurunan yang mendahuluinya dan yang juga memperbarui level terendah tahunan, hanya saja terjadi 1 minggu sebelumnya. Dan akhirnya, hal ketiga yang dilakukan oleh candle tanggal 29 Juni ini
adalah ia ditutup di atas rata-rata pergerakan 200 minggu, sehingga menandai pembalikan pasar secara formal dari tren turun ke tren naik. Pasar telah berbalik dari pergerakan menurun menjadi pergerakan naik. Oleh karena itu, kita langsung memiliki beberapa target sekaligus. Target pertama adalah titik pembukaan minggu sebelumnya, yaitu minggu tanggal 15 Juni. Jadi ini kurang lebih berada di level $66.000, tapi jika ingin benar-benar tepat, itu adalah 65.746. Sekarang kita memiliki target berikutnya. Target tersebut adalah titik pembukaan dari candle merah besar pada 1 Juni, yaitu sebesar $73.674. Dan ini sekaligus merupakan titik pembukaan candle bulan Juni, karena minggu tersebut dimulai bersamaan dengan awal bulan pada 1 Juni. Nah, inilah minggu merah besar tersebut. Oleh karena itu, kita bisa berasumsi bahwa pergerakan ini tidak harus selalu lurus. Maksudnya, langsung saja naik begitu saja kan? Pergerakannya bisa saja volatil, kita mungkin bisa kembali lagi ke garis 200 minggu. Secara umum, ada indikasi bahwa kita akan bergerak ke kisaran 73 hingga 74 ribu dolar dan sekaligus ke area yang sama. Mari kita coba gambarkan area tersebut, meskipun garis-garisnya akan segera muncul. Dengan cara seperti ini, rata-rata 50 minggu bisa turun. Mari kita buat garis tersebut dengan warna hijau, seperti yang sudah kita tandai di grafik. Jadi, dengan demikian, harga juga bisa bergerak seperti ini, bukan? Artinya, di suatu titik di sini mereka akan bertemu. Harga bisa saja terlebih dahulu mencapai garis putus-putus, lalu bergerak di sekitar garis itu untuk waktu yang lama. Mari kita perkirakan mungkin pada akhir Agustus kita bisa berada di titik sekitar 73 atau 74 ribu dolar. Apalagi yang kita punya? Kita punya level yang sangat penting dan menentukan. Mari kita tandai juga level itu sekarang dengan warna putih. Ini adalah penutupan candle hijau. Tapi entah kenapa saya malah menandainya dengan warna merah. Mari kita pakai warna putih saja. Mungkin ini pertanda, mungkin dari level ini kita akan berbalik arah. Tapi, ini adalah titik di mana koreksi sebelumnya berakhir, yaitu pada tanggal 8 Juni, dan setelah itu kita mulai mencetak level terendah tahunan yang baru. Jadi, untuk bisa berbicara tentang potensi kenaikan ke kisaran 73 hingga 74 ribu dolar, kita harus melihat bahwa minggu ini ditutup di atas level, ini dia, yang putih, 65.746 dolar. Jika itu terjadi, maka kemungkinan besar kita akan melihat pergerakan ke arah sini. Ya, di atas 70.000 kalau mau bicara secara sederhana. Akhirnya, jika kita melihat pada RSI saat ini juga menunjukkan dinamika positif dan setidaknya bisa mencapai nilai 50 atau bahkan bisa sampai 70. Candle mingguan dengan jelas saat ini menunjukkan sinyal kenaikan. Namun sangat penting untuk menembus level 65.746 dolar karena jika kita tidak berhasil menembusnya, maka bisa saja terjadi pembalikan arah dengan pembaruan level terendah. Jadi mari kita buat kesimpulan sementara. Candle bulanan menunjukkan kecenderungan penurunan ke area 46.000 dolar, 35.000 dolar atau ke sekitar rata-rata 100 bulan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan kenaikan ke kisaran 73-74 ribu dolar. Candle mingguan saat ini menunjukkan bahwa kenaikan ke kisaran 73-74 ribu dolar lebih merupakan target daripada sekadar dugaan. Namun untuk itu kita harus menutup di atas level 65.746 dolar. Itu saja. Artinya, untuk saat ini kita hanya berhak menganggap kenaikan ini semata-mata sebagai koreksi dari pergerakan turun yang kemudian akan berlanjut turun lagi. Itulah yang dikatakan oleh candle bulanan. Dan akhirnya kita buka kembali semua penandaan kita dan beralih ke candle harian. Apa yang kita punya di sini? Di sini perhatikan juga situasinya cukup menarik. Di sini harga telah mencapai titik penutupan tertinggi. Sebenarnya itu memang bertepatan dengan level yang sudah kita tandai. Meskipun ternyata tidak bertepatan. Pada candle harian situasinya sedikit berbeda di sini. Begitu. Ini adalah level 66.328 dolar. Dan sekali lagi, dari sudut pandang candle harian, kita harus melihat penutupan di atas level ini, karena jika kita tidak melihatnya, kemungkinan besar itu hanyalah sebuah upaya untuk menembus ke atas, tetapi tidak berhasil. Dan selanjutnya bisa terjadi koreksi ke kisaran 63.000 dolar,
mungkin ke kisaran $62.300, yaitu level biru ini, dan akhirnya ke kisaran $59.000. Sekarang adalah titik pengambilan keputusan. Saya tidak bisa dengan sepenuhnya yakin mengatakan bahwa kita akan naik lebih tinggi, tetapi candle mingguan memberi petunjuk, saya tekankan, hanya memberi petunjuk bahwa kita akan naik lebih tinggi. Mari kita tunggu sampai akhir pekan, berapa lama pun itu harus ditunggu. Sampai di sini ulasannya selesai. Jadi, prioritas, atau lebih tepatnya prasyarat untuk melanjutkan kenaikan ke kisaran 70.000 lebih, sudah kita miliki, tetapi kita sekarang berada setelah naik di titik pengambilan keputusan. Jadi jangan terburu-buru untuk membeli sekarang. Nah, penjualan juga sepertinya tidak bisa dilakukan, karena di sini tidak ada satupun pola bearish engulfing pada candle harian, padahal itu yang menentukan untuk menandai atau menentukan arah tren. Begitu. Dan selama di sini hanya ada candle hijau, secara formal kita tetap berpegang pada logika tren naik. Saya ingatkan, semua ini kita lakukan di platform QuantFury, situs trading.quantfury.com. Kode QR ada di layar Anda. Tanpa komisi ribuan instrumen keuangan. Bergabunglah bersama kami. Sampai jumpa lagi.